rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi. Buka hati kami ya Allah, agar kami menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan kami menjadi orang yang benar-benar senantiasa merasa ditatap olehmu setiap saat. Selalu merasa didengar olehmu setiap waktu. Jadikan kami menjadi orang yang benar-benar terpelihara. Wahai Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya sujud padamu, nikmatnya sholat, nikmatnya munajat. Ya Allah, cabut dari kami segala kebakilan. Titipkan kepada kami rizki yang halal berkah dan berikan kami nikmatnya bersedekah. Ringankan bagi diri kami untuk bersedekah. Ya Allah, golongkan kami menjadi pecinta Al-Quran, pengamal Al-Quran, bukti indahnya Quran. Ya Rabb, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar hakul yakin kepada kehidupan akhirat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan memperdaya kami. Ya Arhamar Rahimin, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Saat ini 1 Muharram, benar? Sebentar ya, kita perbaiki. Ada guru-guru yang hadir? Ya, bagus. Kalau sekolah ingin baik, sebetulnya yang dididik bukan muridnya, gurunya. Kalau gurunya bagus, murid ikut bagus. Kalau murid-muridnya kurang bagus, itu cermin gurunya kurang bagus. Karena murid itu menduplikasi guru-gurunya. Kalau guru-gurunya kurang bagus, berarti kiainya kurang bagus. Ya, kurang mendidik, kurang tegas di dalam memberikan aturan. Terima kasih para santri sekalian. Dengar santri di sini sekarang bicaranya sudah semakin terpelihara, ya. Bagaimana? Lebih enak begitu? Apa yang dirasakan sesudah berusaha menjaga lisan? Acungkan tangan. Kalau tidak ada yang acung, berarti push up semuanya. Santri, apa yang dirasakan sesudah bermujahadah menjaga lisan? Ya, deh. Lebih adem rasanya. Jadi para pemirsa yang budiman, ini dipancarkan dari pesantren Darut Tauhid Seruak, Tangerang, Banten, ya. Jadi sekarang santri ini sedang bermujahadah sekuat tenaga menahan lisannya. Tidak bicara kecuali perkataan yang baik. Bagaimana rasanya? Nah, lebih adem, lebih tenang. Masya Allah. Terima kasih, Cung. Ada lagi? Dihitung sampai 3, harus ada yang ngacung. 1, 2, bagus. Silakan, yang keras, langsung saja. Kedengaran tidak? Ya, salah satu syarat bicara itu adalah kedengar oleh yang diajak bicara. Ya,
lebih khusyuk. Ya, benar. Orang susah khusyuk sholat, orang susah khusyuk ibadah, penyebabnya banyak ngomong yang tidak manfaat. Jadi, langsung suaranya lantang, hati lebih tenang, terasa lebih tenang. Ya, orang banyak galau, banyak tidak enak hati, mulutnya bunyi terus. Allah tidak suka. Orang yang celetak-celetuk, banyak komentar, banyak ngomong, banyak mengeluh, banyak cerita yang tidak manfaat, banyak nanya, banyak menjelaskan yang tidak perlu, makin sering bunyi yang tidak ada nilainya, Allah tidak suka. Cirinya tidak suka, hatinya dibuat tidak tenang. Kalau Allah suka, hati jadi tenang. Lanjut, sebelah sini. Akhwat, dihitung sampai 3. 1, 2, ada yang ngacung tidak? 3, oke baik, lupa. Kalau ya, langsung deh. Ya, yang keras. Bisa lebih fokus. Benar, ya. Orang susah fokus, salah satu penyebabnya adalah kebanyakan ngomong. Bagus deh, akhwat selanjutnya. Ya, dihitung sampai 3. Kalau tidak ada yang ngacung, berarti berdiri semua santri akhwat. 1, 2, teknik mempercepat memang begitu. Ya, apa? Apa katanya? Benar. Jadi, kalau mulut terjaga, perilaku ikut terjaga. Dengar ya, kalau lisan terjaga, perilaku terjaga. Karena perkelahian itu awalnya dari lisan. Suasana tidak enak itu asalnya dari lisan. Jadi kalau lisan terjaga, maka kelakuan juga terjaga. Makanya orang-orang yang banyak bicara, celetak-celetuk terus, komentar terus, segala dikeluhkan, segala dibahas, itu cenderung akhlaknya juga kurang bagus. Terakhir, silakan deh. Ayo, apa? Lingkungan menjadi nyaman, benar. Asrama jadi nyaman, kelas jadi nyaman, kehidupan jadi nyaman. Kenapa nyaman? Karena, dengar ya, kalau Allah menyukai perbuatan seorang hamba, maka hadiah dari Allah yang paling dekat itu adalah huwaladzi anjalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Supaya nambah imannya dari iman yang sudah ada. Makanya suasana tenang itu lahir dari jaga lisan. Hadiah dari Allah bagi yang menjaga lisan, hatinya tenang, lingkungannya pun jadi aman dan nyaman. Enak kan begini? Enak, tidak ada lagi pertentangan, tidak ribut, di masjid tenang, di asrama tenang, di kelas tenang, masalah juga berkurang. Karena kan awal masalah itu dari mulut. Cukup satu patah kata saja untuk bisa membuat suasana enak jadi rusak. Cukup satu patah kata saja yang membuat makanan enak jadi enak. Cukup satu patah kata saja suasana sahabat bisa jadi musuhan. Cukup satu patah kata dari yang halal jadi haram. Satu patah kata, saya talak kamu. Talak ini satu patah kata yang membuat halal
jadi Arab. Dan cukup satu patah kata yang bisa membuat orang keluar dari Islam, murtad. Oleh karena itu, jangan bicara kecuali yakin niatnya baik, perkataannya benar, manfaatnya jelas. Guru yang kebanyakan bicara cenderung tidak berwibawa, kecuali perkataannya baik. Murid yang kebanyakan bicara cenderung tidak disukai kalau perkataannya tidak baik. Selanjutnya, ya, karena kita akan membahas hijrah. Hijrah apa yang paling penting dalam hidup ini? Ada yang bisa menyampaikan yang paling penting hijrah dalam hidup ini apa? Ya, Pak Guru. Ya. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Bagus. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, ya baguslah, sama ya, gitu. Hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Dari maksiat kepada taat, dari buruk kepada baik. Ya, sebelahnya Pak. Hijrah dari kebodohan menuju ke pinteran. Bagus. Ayo. Hijrah dari berharap pada makhluk pada Allah. Hijrah dari berharap kepada makhluk menjadi hanya berharap kepada Allah. Bagus. Ustaz Dede. Hijrah dari syirik ke tauhid. Hijrah dari syirik ke tauhid. Mirip juga tuh ya, tapi lebih luas. Santri mau hijrah apa? Hijrah dari udah habis katanya oleh guru. Ayo, kira-kira hijrah apa yang paling luar biasa pentingnya? Hijrah dari Masya Allah, hijrah dari kolbun marid, hati yang berpenyakit, dan kolbun mayit, hati yang mati, menuju kolbun salim. Terakhir, hijrah dari mana? Wah, kapok nih duduk di depannya, bakal ditanya nih. Kalau boleh, AA, ini semuanya benar ya. Tapi apa yang merangkumkan semua yang tadi? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi terangkum dalam satu hal. Tahu nggak, Ustaz? Yang tadi itu terangkum dalam satu. Kalau satu ini berhasil, yang 7 tadi ke bawah. Hijrah dari ragu kepada yakin kepada Allah. Kalau yakin ke Allah, musyrik tidak, Ustaz? Tidak. Mau berbuat maksiat? Tidak. Mau berbuat buruk? Tidak. Semua yang dikatakan tadi ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hijrah pertama yang harus kita lakukan adalah dari ragu kepada Allah menjadi yakin. Karena dari yakin ke Allah lah hidup berubah. Yakin ke Allah, maka dari berharap ke makhluk jadi berharap kepada Allah. Benar tidak? Kalau sudah yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah yang punya segala-galanya, mau ngapain kita berharap ke makhluk? Kalau sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan berharap ke makhluk. Akan ikhlas, akan tawakal. Kalau sudah yakin kepada Allah, dia akan selalu bersyukur. Karena tahu penambah nikmat itu adalah syukur.
Mau ngapain? Capek-capek memikirkan nikmat yang belum ada. Lebih baik mensyukuri yang ada. Karena Allah sudah janji. La in syakartum la azidannakum. Syukur, nikmat yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Dengan yakin kepada Allah, maka dia akan sabar. Semua ujian terjadi dengan izin Allah. Sudah pasti ada kebaikan. Sudah diukur oleh Allah. Dan ujian ini adalah pasti baik. Makanya tidak ada komplain kepada Allah. Yakin kepada Allah, maka dia akan ridho kepada takdir. Karena tahu dirinya milik Allah, Allah Tuhannya, selama ini juga Allah baik kepadanya. Kalaupun ada takdir yang menurutnya tidak cocok, husnudon, mesti ada kebaikan. Allah lebih tahu daripada kita. Makanya hijrah terpenting adalah dari ragu kepada yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah, maka hidupnya akan berubah. Jauh lebih mudah ingat kepada Allah. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya ciptaan Allah. Terjadi dengan izin Allah. Ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau udah yakin ke Allah, pasti mudah zikir. Akan nikmat doa. Karena tahu laisa syai'un akrama, tiada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah minad doa, selain dari doa. Jadi nikmatnya munajat, nikmatnya menjauhi maksiat, mudah. Kalau yakin Allah Maha melihat, orang susah maksiat karena merasa dilihat Allah. Dan tahu setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya. Bagaimana supaya bisa hijrah dari ragu ke yakin? Harus banyak belajar ilmu. Makanya guru-guru yang jarang belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, guru ini pasti kurang iman. Kalau guru kurang iman, akhlaknya pasti kurang baik. Muridnya juga kurang ngepek. Karena ruhiyahnya kurang kuat. Wibawa itu diberikan oleh Allah bagi yang yakin. Orang yakin itu mantap. Masih ingat perumpamaan tangan A ini? Coba nih, ciri yakin atau tidak yakin ya. Sebab apa yang ada di dalam tangan ini pasti bingung karena tidak tahu, betul tidak? Apa ya? Minta uang, Ustaz. Apaan ini nggak dikenal nanti mereka juga nggak tahu ya. Harus uang yang gampang dikenal oleh santri ini. Hah? Ini terlalu sedikit. Apa yang ada di tangan ini? Uang atau plastik? Ada uang atau kosong? 50.000 atau 1.000? Semuanya mantap karena yakin. Gimana kembalinya kan Ustaz? Makasih jazakallah khair. Kalau sudah yakin tuh mantap hidup nih, nggak ada ragu-ragu, ajeng saja tentang rezeki yakin, tentang jodoh yakin, enak hidup seperti itu. Jadi kalau mau hijrah dari ragu ke yakin harus gigih belajar. Allah tahu siapa yang belajar dan Allah tahu siapa yang tidak belajar. Allah tahu siapa yang belajarnya sungguh-sungguh dan Allah juga tahu
siapa yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti tahu. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi walaupun pesantren, belum tentu semuanya jadi yakin. Walaupun duduk di depan, kalau tidak sungguh-sungguh tidak yakin. Walaupun jadi guru, belum tentu yakin. Tergantung sungguh-sungguh tidak. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh belajar dan yang tidak mau belajar. Gampang kok, tidak ribet. Kalau orang akhlaknya tidak bagus, kurang bagus, banyak cemas terus, ini mesti kurang iman. Kenapa? Karena kurang ilmu. Kenapa? Kurang mau belajar. Jadi pintunya hijrah dari ragu ke yakin adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh belajar. Yang kedua apa? Supaya yakin. Mujahadah mengamalkan ilmu. Jadi kan setiap ilmu dari Allah. Lewat siapa saja. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka, bagaimana? Surat Al-Baqarah itu ketika malaikat Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Benar begitu? Maha suci engkau, kata siapa? Malaikat ya. Tidak ada kami ilmu ma'ilmalana illa ma'alamtana, kecuali Allah yang mengajari. Nah, Allah melihat kita mengamalkan atau tidak. Jadi mengamalkan ilmu itu nambah yakin. Tahu ilmu sholat, tidak sholat, nggak dibikin yakin. Tahu ilmu jaga lisan, tapi tidak jaga lisan, nggak nambah yakin. Tahu ilmu sedekah, dia tetap tidak sedekah, tidak yakin. Walaupun penceramah, walaupun guru agama, walaupun berdakwah, Allah tahu dia mengamalkan atau tidak. Allah yang membuat kita yakin. Jadi setiap tambah ilmu itu izin Allah. Allah melihat kita berusaha tidak mengamalkannya. Mengamalkan ilmu, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Jadi beberapa penuntut ilmu, beberapa penceramah, pendakwah sulit yakin ke Allah karena tahu tapi tidak mengamalkan, apalagi yang suka mendakwahkan tapi tidak mengamalkan, oleh Allah dihilangkan, dikurangi ruhi, powernya, keyakinan. Paham? Apalagi bergaul. Kita harus hijrah, cari pergaulan yang nambah iman. Jangan salah milih teman. Salah milih teman ngerusak iman. Boleh banyak teman, boleh. Tapi teman dekat harus pilih-pilih. Cari teman yang akhlaknya lebih baik, keyakinannya lebih kuat, hatinya lebih bersih, kita akan ketularan. Kalau teman kita orangnya kebanyakan ngomong, nah itu kurang bagus. Maksud bicara ini, bicara yang tidak baik, bicara sia-sia. Para ulama itu yang dekat dengan Allah tuh sedikit saja temannya. Tapi temannya ini teman yang menguatkan iman. Perlukah kita banyak teman dekat? Kalau saya tidak merasa perlu. Ya, perlunya yang bisa menjaga iman, perlunya yang teman yang bisa menjaga amal. Karena tidak ada yang lebih penting selain iman dan amal.
Lalu apalagi supaya iman kita kuat, harus minta kepada Allah, ya. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi supaya iman kita kuat, banyak bertafakur tentang kauniyah, ayat-ayat kauniyah, termasuk tafakur tentang apa yang Allah berikan kepada diri kita selama ini. Itu menguatkan iman. Dulu saya tidak ada, jadi ada. Siapa yang ngadain? Padahal banyak dosa oleh Allah ditutupi aib, malah diberi ujian berceramah seperti ini, diberi amanah, rezeki tidak pernah kurang. Itu semua ditafakuri, nambah iman. Dua, hijrah apa yang sangat penting? Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ya. Wa yuqimuna shalah. Ini hijrah sangat penting. Yaitu dari sholat asal-asalan menjadi sholat yang khusyuk, dari sedikit sujudnya jadi banyak. Hadirin sekalian, ayat ini menentukan hidup kita karena ini ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat itu menentukan hidup kita. Kalau salatnya sudah berat, sudah ria, dia berat salat. Ini udah mesti hidupnya bermasalah nih. Salat jelek, hidup jelek. Salat bagus, hidup bagus. Maksud hidup bagus ini karena ditolong oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat bagus, akhlak bagus. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena inna sholata, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya, tapi orang itu salat kok dia marah-marah, untung salat. Kalau tidak salat, dikunyah itu orang lain. Ya. Tapi kalau sholatnya bagus, dia akan bagus. Perbaiki sholat dan perbanyak sujud dalam sholat. Ya, perbaiki dan perbanyak. Itu kuncinya. Kenapa? Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah pada waktu sujud. Kalau ingin tahu orang yang dekat dengan Allah, pasti dia senang sujud. Maksud sujud di sini adalah sujud dalam sholat, ya. Jadi bukan tiba-tiba sujud yang tidak ada syariat Islamnya, bukan begitu. Tapi senang sekali sholat, menikmati sholat. Wah, kalau kita jadi banyak sholat, nanti kerjaan kita gimana dong? Nanti kerjaannya dibimbing oleh Allah jadi lebih mudah. Yang tadinya urusan memerlukan 4 jam, kalau Allah menolong mungkin 2 jam juga selesai. Ya, yang tadinya harus susah sekali, mungkin dengan salat yang bagus nanti Allah buat mudah. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan menjadi mudah kalau Allah memudahkan, dan salat adalah pintunya. Makanya kalau ingin akhlak jadi baik, hidup lebih tenang, pertolongan Allah banyak, perbaiki sholat. Masih ingat ciri orang yang sholatnya jelek dan sholatnya bagus? Ini mengulang. Ciri orang yang sholatnya buruk, berat. Mau sholat itu beban. Ini ubah menjadi orang yang senang, semangat sholat. 2, ciri fawailul lil musallin adalah riya. Kalau ada orang dia mau sholat, nggak ada orang susah sholat. Ubah menjadi tidak ada orang nikmat sholat. 3, orang yang sholatnya buruk itu suka melambat-lambatkan sholat
Jadi suka diakhir-akhirkan. Ini kalau orang begini nasibnya juga nanti akan lambat pertolongan Allah deh. Yang bagus as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. 4, ciri orang yang sholatnya jelek itu cepat, gercep, gerak cepat. Ciri orang yang sholatnya bagus tumanina, tenang, enak. Tiap gerakan, tiap bacaan dinikmati. 5, ciri orang yang sholatnya jelek sedikit ingat Allahnya. Pada waktu sholat segala diingat. Ciri orang yang sholatnya bagus banyak ingat Allah. Karena sebetulnya tiap bacaan dan gerakan sholat itu mengingatkan kepada Allah. Ciri orang yang sholatnya jelek, malas berjamaah. Ciri orang yang sholatnya baik, sangat senang berjamaah. Apalagi lelaki, di masjid berjamaah itu merupakan kecintaan luar biasa. Ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Ciri orang yang sholatnya bagus, persiapannya sungguh-sungguh. Tuh, mau hidup baik, gampang, perbaiki sholat dan perbanyak. Minta tolonglah kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Begitu? Dikit-dikit sholat. Minimal berapa rakaat sholat kita? Yang fardu 17. Minimal sekali 17. Tidak 17 berarti diragukan keislaman. Tambah berapa rawatib? 10 atau 12. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Udah 10. Kalau qobla duhurnya 4, 12. 28. Tambah tahajud 11. Benar? Jadi berapa tuh? 27 ditambah 10 jadi 27 tambah 11 38. Tambah duha. Sebetulnya duha itu yang bagus minimal 4 ya. Udah 30, udah 42 tuh. Mau apa hidup jauh dari sholat? Ngawur. Semuanya ini milik Allah. Semua takdir Allah yang menentukan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nikmat dan musibah itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan sholat kunci utama. 3, hijrah, apalagi hijrah dari pelit menuju ahli sedekah. Kenapa? Lanjutkan ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiq. Bakhil itu lebih percaya kepada tipu daya setan. Sedekah itu lebih percaya kepada janji jaminan Allah. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh berbuat keji, yaitu bakhil. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Nah, orang yang bakhil lebih percaya kepada sang penipu daripada Tuhannya. Makanya hijrah menjadi dermawan. Itu mutlak ciri ketakwaan dalam segala keadaan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina, gimana teh? Ayo teruskan ayatnya.
Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Kitab-kitab. Jadi hijrah dari jarang ke Quran menjadi lengket dengan Quran. Sholat, sedekah, kitab. Jadi harus lengket dengan Al-Quran. Baru orang bisa merasakan hijrah yang sesungguhnya. Jauh dari Quran, ya berarti jauh dari mukjizat yang Allah siapkan untuk kita. Tidak bisa. Orang Islam jauh dari Quran, pasti hidupnya tidak akan tenang. Ciri cinta ke Allah, ciri cinta ke Rasulullah adalah cinta kepada Al-Quran. Lalu ayat selanjutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Hijrah dari sibuk merasa terjamin dengan dunia menjadi sibuk memikirkan perhitungan akhirat. Kalau dunia kan pasti ditinggalkan. Kita di dunia ini berprestasi untuk bekal akhirat. Jelas? Apa itu sukses? Sukses itu tidak tersentuh api neraka, wa udkhilal jannah, masuk surga. Coba dihina orang, rugi tidak di akhirat? Tidak, cuma urusan dunia. Orang ngemplang utang kita, rugi tidak kita di akhirat? Tidak. Karir tidak naik, rugi tidak di akhirat? Tidak ada rugi-ruginya. Orang kalau hidupnya berperhitungan duniawi saja, banyak ruginya. Tapi kalau hitungan akhirat, nggak ada rugi-ruginya. Karena pahalanya luar biasa. Makanya pindahlah dari ngitung untung dunia menjadi untung di akhirat nanti. Itulah hijrah yang sangat penting. Makanya orang-orang yang hanya mikir duniawi saja gak akan bahagia. Harus akhirat. Dunia bekal untuk akhirat. Ini surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. 1. Hijrah dari ragu kepada yakin, khususnya kepada Allah, tambah yang gaib lainnya, malaikat dan sebagainya. Yang kedua, hijrah dari sholat yang asal-asalan menjadi sungguh-sungguh mengandalkan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Hijrah dari pelit menjadi senang sekali sedekah dengan berbagai kebaikan, termasuk senyum, perkataan baik, nolong orang, niatnya sedekah. BR3T, sedekah tuh. Bersih, rapi, tertib, teratur. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sedekah. 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, sedekah. Yang keempat, Quran. Lengket. Sunnahnya Nabi itu menganjurkan minimal 1 bulan khatam. Jadi kalau bisa minimal odoj, 1 day, 1 juz. Itu target minimal kita. Ya, lengkap kalau bisa dengan maknanya. Nanti gimana dong? Waktu kita habis? Enggak. Nanti Allah bakal ngatur. Dekat dengan Quran, dekat dengan pertolongan Allah. Kan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Itu hadis Nabi. Kalau Al-Qur'annya fadkuruni adzkurkum. Baca Quran itu zikrullah. Selama kita baca Quran, Allah mengingat kita spesial. Selama kita baca Quran, Allah bersama kita. Ya, ini nikmat luar biasa.
Makanya jauh dari Quran itu petaka. Apalagi tadi yang ke berapa? Ya, Selanjutnya mulailah hijrah dari semuanya hitung-hitungan untung duniawi dengan perhitungan untung akhirat. Jadi mikirkan masuk surga tanpa hisab, di surga ketemu orang tua, di surga nanti berjumpa dengan Rasulullah. Contoh nih ya, aku jamin, Rasulullah bersabda, aku jamin surga, rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kita nggak mau berdebat. Kenapa? Ya mikir akhirat. Perdebatan yang tidak manfaat ini ya, debat kusir. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berbohong walaupun sedang bergurau. Coba, akhirat lagi benar? Aku jamin rumah di paling tinggi di surga bagi yang memperbagus akhlak. Ini kan akhirat, betul tidak? Orang yang sibuk memikirkan akhirat, akhlaknya akan bagus. Kalau dia pedagang, pedagangnya profesional. Kalau dia seorang guru, akan mulia akhlaknya. Jadi tauladan yang baik, pasti itu guru orientasinya akhirat. Siapapun yang orientasinya akhirat di dunia akan mulia akhlaknya, sangat bagus bekerjanya, sangat bersih hatinya, menyenangkan. Rasulullah SAW adalah contohnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi otak kita akhirat walaupun tubuh di dunia, ya. Jadi jangan mengatakan kita harus seimbang dengan dunia akhirat. Gak seimbang, gak cocok. Dunia cuma sebentar, pasti ditinggalkan. Akhirat selama-lamanya. Tapi bagi yang sibuk memikirkan akhirat, di dunianya akan berprestasi. Buktinya adalah Rasulullah SAW paling berprestasi. Para sahabat Nabi paling berprestasi. Karena wabil akhirati yuqin. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para sahabat. Terima kasih, ini memang di Darut Tauhid, sekolah-sekolah Darut Tauhid sekarang sedang ada perombakan besar-besaran untuk serius sekali meningkatkan ketauhidan, meningkatkan akhlak, karena yakin bahwa hanya dengan iman yang kuat, akhlak yang bagus, menjadi anak yang bertakwa, Allah akan memberikan masa kini dan masa depan terbaik. Jadi orientasinya tidak dipus, harus bisa jadi kuliah di sini, harus jadi itu, nanti akan ngalir. Kalau bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Ya, terima kasih para santri yang sudah bermujahadah. Kelihatan ini wajahnya lebih tenang, di masjid tenang, di kelas tenang, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi keributan yang tidak masalah, tidak perlu, karena jaga lisan. Jaga lisan bagian dari menambah ma'rifatullah kepada Allah. Orang yang banyak omong tidak manfaat, sulit memiliki hati yang yakin ke Allah. Jaga lisan bagian dari hijrah menuju ma'rifatullah. Hanya orang-orang yang jaga lisan nanti bisa yakin ke Allah. Orang yang kebanyakan ngomong, dia akan sibuk menghalangi dirinya dari Allah dengan banyak bicara. Na'udzubillahimindzalik. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh maaf, Ustadz masih bisa ada pendaftaran untuk santri di sini? bisa Gimana caranya? dikupas gitu. Gimana Masnya? Ada di web. Baik, bagi yang masih mau sekolah di Darut Tauhid, masih ada, baik di Serua
memang ada beberapa yang sudah tutup ya. Di sini masih bisa ya. Tingkat SMP, SMP tutup Pak. SMP sudah full, SD, SMA. Di Darut Tauhid Geger Kalong, SMP sudah full ya. Tinggal beberapa untuk SMA, Ikhwan dan Akhwat masih ada slotnya. Demikian pula di Batam. Silakan bagi yang merindukan anak-anaknya dengan izin Allah menjadi orang yang kuat imannya, banyak amal solehnya, mudah-mudahan ini salah satu tempat. Sebelum mendaftar ke Darul Tauhid, sebaiknya istiqoroh dulu, karena Allah lah yang paling tahu segala-galanya. Jangan sampai tergesa-gesa, ya. Kami sama sekali tidak bisa memberi janji apapun, tapi insya Allah kami berusaha sebaik-baiknya menjaga amanah ini. Karena yang bisa menyolehkan adalah Allah. Mudah-mudahan dengan dititipi santri, para pengurus, para guru, semuanya jadi orang-orang yang takwa. Nanti hadiahnya kita jadi jalan para santri menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.